Perlengkapan seperti sepatu tidak sekedar melindungi kaki, tapi juga menjadi kebutuhan utama dalam fashion seperti sneakers, running shoes, slip-on, dan masih banyak lainnya. Mengingat besarnya pasar global sneakers, dan menurut laporan Future Market Insight (FMI) yang dilansir dari Yahoo.com, penjualan pasar sneakers global mencapai 72,2 juta US dollar sepanjang tahun 2022 dan diperkirakan akan terus meningkat dengan CAGR sebanyak 6,8% antara tahun 2022 hingga 2032. Hal ini menjadi peluang bagi produsen sepatu termasuk Nike dan Adidas untuk meningkatkan penjualan. Namun, tren pembelian sepatu Nike dan Adidas juga menghadapi sejumlah tantangan seperti persepsi merek dapat sulit untuk dikelola karena konsumen terpapar berbagai informasi tentang merek dari berbagai sumber. Hal ini dapat membuat sulit bagi perusahaan untuk mengontrol narasi dan memastikan bahwa konsumen memiliki persepsi yang positif tentang merek mereka. Diferensiasi merek penting bagi perusahaan karena dapat membantu mereka untuk meningkatkan kesadaran merek, yaitu diferensiasi merek dapat membantu perusahaan untuk menonjol dari pesaing dan menarik perhatian konsumen. Meningkatkan loyalitas merek, diferensiasi merek dapat membantu perusahaan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen dan mendorong mereka untuk membeli produk atau layanan dari perusahaan tersebut secara berulang. Serta mencegah pemalsuan merek yang akan merugikan konsumen dan merusak reputasi merek. Lalu untuk mengatasi masalah ini, kami membuat sebuah model aplikasi yang nantinya bisa dikembangkan untuk mengatasi masalah tentang diferensiasi merek. Dengan memanfaatkan teknologi AI, mengimplementasikan YOLO versi 4 untuk mendeteksi merek seperti Nike dan Adidas secara akurat dalam gambar, serta melatih model YOLO versi 4 dengan dataset yang mencakup variasi merek dan desain sepatu dan memastikan model dapat mengenali logo serta ciri-ciri merek dengan benar. Untuk masing-masing tugas anggota kelompok, yaitu Miftahul Jana sebagai Data Engineers, Lina Dwi Aryani sebagai Data Exploration dan Model Evaluation, Fadila Apristasia sebagai Data Collecting, Diki Safrudin sebagai Technical Writers, Muhammad Erlan Prambudi sebagai Model Development dan Data Exploration. Dari model yang telah dilatih menggunakan dataset yang di dalamnya terdapat file JPG dan TXT sebanyak 292 file pada masing-masing format file, kami melatih model menggunakan Darknet yang merupakan suatu framework untuk pelatihan object detection, dan dalam pelatihan kami melatih model pada batas maksimum dari jumlah batch atau iterasi yang akan dilakukan selama proses pelatihan, yaitu sebanyak 4000 batch. Serta melakukan konfigurasi untuk keperluan visualisasi gambar yang digunakan untuk membaca, mengubah ukuran, dan menampilkan gambar dari pad yang diberikan. Dari grafik yang ditampilkan di layar, tampak akurasi tertinggi ketika model mendeteksi, yaitu sebesar 77%, dan hasil akurasi model ketika mendeteksi terakhir kali sebesar 74%. Secara keseluruhan, output di layar memberikan evaluasi kerja deteksi objek, termasuk presisi, recall, F1 score, jumlah deteksi yang benar, dan parameter lainnya. MAP memberikan gambaran keseluruhan kinerja model pada bagian ambang batas kepercayaan, yaitu sebesar 77%. Serta ketika melakukan pengujian pada suatu gambar menggunakan model YOLO versi 4 yang telah dilatih sebelumnya, tampak tingkat kepercayaan model dalam mendefinisikan sebuah data itu sebesar 99%. Dan hal ini tentunya belum sesuai dengan tujuan, karena tujuan pembuatan model awalnya harus memiliki akurasi yang lebih besar dari 95%, agar hasil deteksi menjadi lebih akurat. Dan untuk pengembangan lanjutan, baiknya model ini dapat diaplikasikan ke dalam website atau aplikasi lainnya agar lebih mudah digunakan oleh konsumen maupun produsen. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, dan saya perwakilan dari kelompok Budel 1 mengucapkan terima kasih kepada semua coach di Orbit Future Academy atas materi dan bimbingan yang diberikan.
Terima kasih, Coach.